Assalamualaikum. Hai Bunda, kali ini saya membuat bolu pandan marmer panggang. Rasanya itu gurih, padat, dan wangi. Dan seperti biasa, saya tidak menggunakan pengembang makanan. Dan di video ini ada step atau langkah yang tidak saya skip atau percepat agar bisa dilihat caranya dengan jelas. Jadi cocok sekali untuk para pemula. Baik, langsung saja ke cara membuatnya. 200 gram margarin di mixer sebentar. Margarin bisa diganti dengan butter atau dikombinasikan keduanya juga bisa. 160 gram gula pasir. Gula pasirnya saya haluskan sendiri, tapi bisa juga menggunakan tepung gula. Mixer sampai mengembang dan berwarna pucat. Masukkan 4 butir telur. Caranya itu satu persatu. Kocok telur sampai benar-benar tercampur dan rata ke dalam adonan margarin dan gula. Waktunya lebih kurang 1 menit, dan setelah itu masukkan telur yang kedua dan kocok lagi sampai telur menyatu dengan adonan. Untuk pengocokan telur ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau telur bisa tercampur rata dengan baik, sudah pasti bolu akan mengembang dengan baik juga, tanpa harus kita tambahkan pengembang makanan ya Bun. Jadi tahap ini tahap dasar yang sangat penting ya Bunda. Dan ini telur yang keempat atau yang terakhir. Kemudian naikkan kecepatan mixer ke nomor 2. Kocok lagi sampai benar-benar menyatu ke dalam adonan. (200 gram terigu serbaguna atau protein sedang sambil diayak. Kocok dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar saja. Nah, sudah cukup sebentar saja ya Bun. Untuk tepungnya saya tambahkan bertahap juga, supaya ketika dikocok adonan tidak terlalu berat, yang bisa menyebabkan adonan menjadi turun. Dan untuk tahap ini videonya tidak ada yang saya skip atau percepat, agar Bunda bisa melihat berapa lama saya mixer. Terigu yang terakhir saya campur dengan 25 gram maizena sambil diayak. Dan kocok lagi sebentar saja. Lanjut, saya ratakan sebentar dengan spatula. Terakhir, tambahkan 50 ml susu cair full cream atau bisa diganti dengan santan kelapa. Caranya, tuang susu sedikit demi sedikit dulu. Dan untuk cara mengaduknya, jangan langsung sampai ke dasar, tapi aduk dulu di bagian permukaan adonan sampai susu benar-benar menyatu ke dalam adonan bagian permukaan. Baru setelah itu, aduk sampai ke dasar adonan. Dan lakukan hal yang sama sampai susu habis. Untuk mengaduknya juga jangan terburu-buru, tapi santai saja ya Bunda, karena jika terlalu cepat mengaduknya, adonan bisa tiba-tiba turun, bolu nantinya bisa bantat.
Jadi ada 3 tahap yang mempengaruhi bolu atau cake dapat mengembang dengan baik. Yang pertama pengocokan telurnya, yang kedua pengocokan atau pengadukan tepungnya, dan yang ketiga cara mencampur atau mengaduk bahan cair ke dalam adonan. Dan ini saya dapatkan dari pengalaman membuat bolu atau cake tanpa menggunakan bahan pengembang makanan ya Bun. Bunda-bunda yang sudah sering atau biasa membuat bolu atau cake, bagian ini bisa di-skip agar tidak terlalu lama, karena bagian ini untuk para pemula ya Bun. Nah, seperti ini sudah cukup. Bisa dilihat susu sudah tercampur baik ke dalam adonan. Adonan ini akan saya bagi 3 dan masing-masing adonan akan saya beri warna yang berbeda. Di wadah yang satu saya tambahkan 1 sendok teh bubuk coklat dan di wadah yang lain saya tambahkan 1 sendok teh bubuk Afrika. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Untuk bubuk coklat bisa diganti dengan pasta coklat. Dan untuk bubuk Afrika bisa diganti dengan pasta mocha. Dan adonan di wadah besar saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan, kemudian aduk perlahan sampai warna tercampur rata. Loyang ukuran 22 cm x 22 cm sudah saya alas dengan kertas baking, kemudian masukkan adonan bergantian untuk masing-masing warna. Sepertinya lebih mudah kalau ketiga adonan warna ini dimasukkan ke dalam plastik piping bag atau segitiga. Jadi tinggal kita semprotkan saja ke dalam loyang. Dan kalau memakai sendok seperti ini agak susah ya Bun. Adonan banyak tinggal di sendok atau spatula. Masukkan bergantian sampai semua adonan warna habis. Nah, sudah selesai. Selanjutnya saya gunakan garpu untuk membentuk corak marmer. Caranya putar garpu sampai ke dasar sambil bergerak mengikuti bentuk loyang. Bisa juga menggunakan sumpit atau disesuaikan saja dengan kreasi bunda masing-masing. Hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara. Panggang di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang di suhu 150 derajat Celcius selama 45-50 menit. Dan untuk oven kompor atau tangkring menggunakan api sedang selama 50-55 menit atau sampai matang. Nah, ini dia bolunya sudah selesai dipanggang. Harum sekali ya Bun. Saya keluarkan dari loyang, ini masih panas. Dan langsung saja ya Bun, saya potong-potong kotak. Ini dia bolu pandan marmer panggang walaupun tanpa pengembang, tapi bisa mengembang dengan baik. Dan marmernya bisa terlihat cantik kan Bun? Tingginya juga pas jika menggunakan loyang ukuran 22 x 22 cm. Dan kelihatan menarik jika disajikan seperti ini loh Bun. Baiklah, tutorial bolu pandan marmer panggangnya sudah selesai. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.